Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 3A, B, C, D, dan E, MI Sultan Fatah Demak yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pendidikan kewarganegaraan yang diambil dari buku Pepetik kelas 3. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pak Guru doakan mudah-mudahan kalian sehat semua, tidak kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita belajar pendidikan kewarganegaraan, yaitu dengan tema keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari. PPKN kelas 3 MI yang diambil dari buku petik tema 2 3B menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 halaman 46 ya anak-anak, di buku petiknya di halaman 46 bisa kalian baca semua itu ya. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama mengetahui sifat khas dari individu anak-anak. Kemudian yang kedua mengetahui sifat yang dimiliki oleh teman kita di sekolah gitu ya. Jadi setiap individu mempunyai ciri khas sifat masing-masing. Jadi tidak sama di setiap individu. Pasti mempunyai ciri khas masing-masing yang berbeda-beda. Itu ya anak-anak ya. Marilah kita pelajari bersama berkaitan dengan ciri khas dari masing-masing individu di sekolah. Ya anak-anak, setiap orang mempunyai sifat yang berbeda-beda anak-anak. Sebagai anggota keluarga pasti memiliki sifat yang berbeda. Begitu juga dengan anggota keluarga yang lain anak-anak, yaitu ayah, ibu, adik, dan kakak. Tentunya juga memiliki sifat yang berbeda pula. Ayah misalkan mempunyai sifat yang disiplin dan tegas. Kemudian ibu mempunyai sifat penyayang, sabar, dan keibuan. Kemudian adik mempunyai sifat yang manja misalkan. Kemudian kakak mempunyai sifat yang rajin dan taat beribadah, misalkan itu ya. Jadi di setiap keluarga pasti mempunyai ciri khas, mempunyai sifat yang berbeda-beda. Mulai dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Itu ya anak-anak ya. Pasti di keluarga kalian juga sama, mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ya anak-anak, walaupun berbeda sifat, kita harus yang pertama yaitu menerima perbedaan itu anak-anak. Yang kedua, menghormatinya. Karena perbedaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus menerima sifat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi, kita harus menerimanya dan kita harus mensyukurinya anak-anak. Itu ya. Menerima dan menghormati apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi, kenapa kita harus menerima dan menghormati? Agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran. Jadi sifat masing-masing individu itu berbeda. Makanya kita harus menerima dan menghormatinya. Gitu ya. Jadi kalau kita saling menerima dan menghormati, pasti tidak akan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Ya anak-anak, contoh di kelas 3B misalkan. Terdapat keberagaman sifat. Ada anak yang memiliki sifat rajin mencatat, misalkan. Ada anak yang suka menolong, ada anak yang berani tampil di depan kelas, serta ada anak yang sangat kreatif dalam membuat prakarya. Sifat-sifat ini dimiliki oleh teman kita anak-anak yang ada di kelas. Sifat ini bukan menjadi hambatan, tetapi justru menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak semua. Gitu ya. Bersama teman, untuk saling berteman dan bergaul agar lebih akrab, dan saling menghargai sesama teman dan saling bekerja sama. Pak Guru contohkan di situ di layar Pak Guru. Jadi di situ ada anak yang berani tampil di depan
itu merupakan sifat yang anak-anak miliki, gitu ya. Jadi di layar anak-anak semua bisa melihat itu teman kalian berani tampil di depan menunjukkan sifatnya masing-masing, gitu ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu ada anak-anak yang di situ Pak Guru contohkan sifat rajin, itu rajin beribadah. Jadi anak-anak taat beribadah, rajin, kemudian melakukan sembahyang, sholat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yaitu kalian semua rajin membuat prakarya. Jadinya prakarya kalian buat di sekolah dengan teman-temannya, kemudian dibantu dengan Bapak Ibu Guru. Jadi nanti prakaryanya insya Allah akan jadi baik dan bagus itu ya. Yang keempat, juga anak-anak di situ dicontohkan juga rajin beribadah. Rajin melakukan ibadah sholat, mengaji, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, yaitu hasil dari prakarya. Itu yang kalian buat, hasilnya sudah bagus karena kalian mempunyai sifat yang rajin dan tekun dalam membuat prakarya. Jadi hasilnya tentu akan maksimal dan bagus sekali. Itu dicontohkan di situ di layar di teman kalian, gitu ya. Kemudian yang keenam yaitu ada anak yang suka bekerja sama, yaitu di situ dicontohkan kalian bekerja sama dalam membuat prakarya berkelompok. Jadi prakarya nanti yang dibuat oleh kalian semua, kalau kalian bekerja sama dengan baik di situ, pasti prakaryanya akan jadi lebih baik dan efektif dan efisien dan bagus sekali. Nanti tentunya kalau diberikan, ditampilkan, pasti akan mendapatkan nilai yang bagus, itu ya. Ya anak-anak, dari berbagai tayangan gambar di atas terdapat keberagaman sifat anak-anak, itu ya. Ada anak yang memiliki sifat rajin mencatat seperti tadi yang sudah dicontohkan Pak Guru di depan, gitu ya. Jadi ada anak yang rajin sekali dalam hal di kelas itu, suka mencatat, catatannya bagus sekali. Yang kedua, ada anak yang suka menolong temannya. Jadi anaknya misalkan tidak punya tempat, kemudian dikasih tempat. Tidak punya ballpoint, tidak punya potlot, tidak punya buku, tidak punya penghapus, kemudian dipinjami dan sebagainya. Itu ada anak yang sifatnya seperti itu, suka menolong temannya. Kemudian yang ketiga, ada anak yang berani tampil di depan kelas, seperti tadi yang Pak Guru contohkan. Tadi anak-anak tanpa disuruh sudah berani tampil di depan, jadi menunjukkan kemampuannya. Kemudian yang keempat, ada anak yang sangat kreatif dalam membuat prakarya. Selalu dalam hal membuat prakarya bagus prakaryanya. Kemudian diberikan kepada Pak Guru untuk dinilai. Jadi ya, prakarya yang dibuat terampil, bagus, dan maksimal. Gitu ya. Pasti nilainya akan bagus juga gitu ya. Yang kelima, lalu bagaimana dengan kamu anak-anak? Kamu dan temanmu termasuk memiliki sifat yang mana? Gitu ya. Anak-anak bisa mengira-ngira sifat saya di mana. Oh, sifat saya rajin. Oh, sifat saya suka menolong dan sebagainya. Itu ya. Yang keenam, kalian bisa mengidentifikasi sifat dari temanmu di kelas. Jadi kalau kalian sudah melihat dari berbagai tayangan tadi, bisa mengidentifikasi sifat kalian sendiri dan temanmu di teman sebelahmu ataupun teman kelasmu, gitu ya. Jadi kalian bisa menilai, oh teman saya mempunyai sifat rajin, suka menolong, kemudian berani tampil, percaya diri dan sebagainya, gitu ya. Ya, itulah berbagai sifat yang dimiliki setiap individu. Jadi individu mempunyai sifat yang berbeda-beda anak-anak. Pak Guru ulangi, walau sifat yang dimiliki setiap individu berbeda, namun kita tetap menjalin kerjasama, gitu ya. Bersikap baik dengan sesama teman karena pada dasarnya manusia selalu memerlukan bantuan dari orang lain untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Mustahil kalau kita sendiri tidak memerlukan bantuan orang lain, pasti tidak akan bisa. Dan manusia itu adalah selalu membutuhkan bantuan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri anak-anak. Gitu ya. Ya, selanjutnya anak-anak punya tugas. Yang pertama, apa sifat yang kamu miliki anak-anak? Kalau kalian sudah melihat tayangan tadi dari awal sampai akhir, kalian bisa mengira-ngira. Sifat saya apa ya? Gitu ya. Sifat saya rajin dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apa sifat yang dimiliki oleh temanmu ya?
Kalian bisa mengira-ngira juga, oh teman saya sukanya menolong temannya dan sebagainya. Sifatnya pemaaf dan sebagainya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap kamu terhadap perbedaan sifat yang dimiliki temanmu tersebut? Ya, kalau ada teman saya atau teman kamu yang mempunyai sifat yang berbeda, gimana? Menerima, menghormati, dan sebagainya. Itu ya, nanti bisa kalian jelaskan. Yang keempat, tulis di buku tugas ya anak-anak, tugasnya itu tadi. Mudah bukan? Itu ya, sangat mudah. Kemudian yang kelima, latihan di buku Bu Petik halaman 47 sampai dengan 49. Ditulis di buku Bu Petik. Gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kepada Pak Guru di sekolah. Gitu ya. Ya, demikian pembelajaran muatan pendidikan kewarganegaraan kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, belajar terus dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.